Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 29 Agustus 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kalau tanggal 24 Juni kita merayakan kelahiran, hari ini kita rayakan wafatnya, kemartirannya karena memperjuangkan kebenaran. Kita semua tahu bagaimana peristiwanya, bahwa saat ulang tahun Herodes, putri Herodias menari dengan sangat menyukakan hati baik Herodes maupun para tamu undangan. Maka Herodes bersumpah, apapun juga yang diminta oleh sang putri, sekalipun sebagai kerajaannya akan diberikan. Karena hasutan sang ibu, maka sang putri meminta kepala Yohanes Pembaptis. Sekalipun Herodes bimbang karena ia suka kepada Yohanes, namun karena janji dan sumpahnya, maka ia pun meminta pegawainya untuk membawa kepala Yohanes dalam sebuah talam. Dan putrinya menyerahkan kepada ibunya. Dengan demikian, tuntaslah dendam Herodias yang berhasil membunuh Yohanes Pembaptis ketika putrinya dengan sangat menyenangkan hati Herodes. Dalam bacaan yang pertama, bacaan Ekaristi hari ini dari Yeremia bab 1 ayat 17-19 ditegaskan bahwa Yeremia diutus untuk menyampaikan kabar kepada orang Israel agar jangan gentar, karena Allah Yahweh menyertai mereka. Allah akan menjanjikan mereka kota yang berkubu, tiang besi, dan tembok tembaga. Dengan demikian, semakin jelas kebenaran akan mendapatkan dukungan dari Allah. Kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus diwujud nyatakan, karena Yahweh akan menyertai siapapun juga yang sungguh mewartakan kebenaran itu. Pada Injil kita dengarkan kisah mengenai kematian Yohanes Pembaptis. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana orang bersikap di hadapan Allah. Dari bacaan Injil kita lihat sikap orang-orang itu. Sikap yang pertama, sikap Yohanes Pembaptis yang sungguh dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mewartakan kebenaran.
sekalipun konsekuensinya tidak ringan, penjara dan kematian di hadapannya, ia tetap menyuarakan kebenaran. Ketika Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya, dengan tegas Yohanes mengkritik demi kebenaran. Dengan konsekuensi, ia sungguh mengalami nasib ditahan karena ucapannya. Tapi bagi dia tidak penting. Yang penting adalah kebenaran ditegakkan. Sikap konsekuen, sikap komitmen menjadi sikap siapapun juga yang berani mewartakan kebenaran meskipun konsekuensinya tidak ringan. Sikap kedua, sikap Herodias. Ketika ia dikritik sekalipun salah, ia memendam rasa dendam dan berusaha untuk mencari kesempatan membunuh, menjatuhkan Yohanes Pembaptis. Dan ketika saatnya tiba, ketika Herodias dan Herodes menjamu para tamu dan putrinya menari dengan bagus, Herodes bersumpah akan memberikan apapun kepada putrinya. Kesempatan itulah yang dipakai oleh Herodias untuk melampiaskan nafsunya, dendamnya kepada Yohanes Pembaptis, yakni membunuh dengan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Sikap dendam, sikap iri akan membutakan orang melihat kebenaran. Sikap yang ketiga, sikap Herodes. Sekalipun ia segan pada Yohanes dan tahu dia orang baik, namun demi kedudukan, demi sumpahnya, ia akhirnya tidak bisa mendengarkan suara hati. Ia mencari keuntungan pribadi, mengalahkan kebenaran dengan membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku terkasih, 3 sikap yang kita dapatkan dalam bacaan hari ini atau peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis. Sikap yang bertahan kebenaran sekalipun tantangannya tidak ringan, penjara dan kematian menanti, namun demi kebenaran Yohanes tetap menyuarakan kebenaran dan akhirnya harus mati. Suara kedua atau tokoh kedua, orang yang mendendam dan terus-menerus berusaha untuk mencari kesempatan membunuh lawannya. Sikap Herodias contohnya. Sikap ketiga, sikap yang demi harga diri, demi kekuasaan, demi nama baik, mengorbankan kebenaran. Menjadi pertanyaan permenungan kita selama ini, sikap mana yang saya ambil di tengah-tengah dunia ini? Apakah saya berani mengedepankan kebenaran dengan konsekuensi dikucilkan, dijauhkan, bahkan dibunuh? Atau kita mencari enaknya, mencari keselamatan demi sumpah, demi jabatan, demi nama baik, kita mengorbankan kebenaran seperti Herodes? Atau sikap ketiga, kita dendam dan iri hati sehingga mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang yang tidak kita sukai. Sikap Herodias menjadi contohnya. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk berjuang terus, karena Allah senantiasa menjaga kita. Seperti kita dengar dari bacaan yang pertama, di mana Allah tetap menjaga Yeremia
untuk berani menyuarakan kebenaran. Semoga kita mampu untuk memilih yang terbaik demi hidup kekal yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memperingatkan kepada kami agar kami tetap selamat dengan mengikuti kehendak-Mu. Semoga semangat Yohanes Pembaptis menjadi semangat kami untuk berjuang menegakkan kebenaran sekalipun tantangannya tidak ringan. Kuatkanlah kami agar kami setia kepada kehendak-Mu. Bapa, semoga karena berkat dan rahmat-Mu kami boleh memiliki sikap seperti Yohanes Pembaptis yang memperjuangkan kebenaran sekalipun tantangannya tidak ringan, namun kami yakin hidup kekal ada di depan kami. Kuatkanlah iman-Mu yang lemah, bantu dengan berkat dan rahmat-Mu agar mereka tetap setia pada kehendak-Mu. Semoga yang sakit Engkau ringankan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu bersamanya. Biarlah akhirnya banyak orang tetap setia kepada kehendak-Mu. Untuk itu, jaga mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar kita tetap bebas dari virus corona. Saya ingatkan minggu depan tanggal 3 September masih melanjutkan lomba-lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja kita. Silakan berbondong-bondong menyemangati ataupun ikut lomba. Dan saya ingatkan tanggal 8 September puncak acara kita dengan Ekaristi, dengan lomba menghias tumpeng, pengumuman pemenang, dan pembagian hadiah. Mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan ini kita semakin terus mampu melayani umat beriman. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang terus peduli kepada gereja dengan doa, tenaga dan dana, sehingga gereja kita terus mampu melayani umat, terlebih orang-orang yang kecil, miskin, lemah dan tersingkir. Juga panjenengan yang telah berkontribusi untuk gedung serbaguna kita, gedung Mariana Salet dan gedung Bertie, sehingga kita bisa mempergunakan dengan nyaman. Semoga akhirnya gereja mampu untuk mewartakan cinta kasih Allah di tengah masyarakat. Saya mengajak semua umat untuk terlibat dalam kegiatan gereja. Kita tinggalkan sikap arogan, sikap untuk membicarakan orang lain di balik layar, atau bahkan mungkin mengirimkan surat kaleng. Semoga dengan demikian akhirnya kita semua sungguh diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya sampaikan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.